Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Bela Negara. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Bobi dan kawan-kawan. Hari ini, malam ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proyek kami, proyek analisis bisnis aplikasi Panenku sebagai solusi disintermediasi untuk mengurangi peran tengkulak pada rantai distribusi pertanian. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan diri sendiri dulu. Saya Gali Putra Ananda dengan NIM 1050101. Saya tidak sendiri, saya juga ada teman-teman saya. Yang pertama ada Zeta Yami Maharidi, Camelia Mutiara, dan Sangha Awesya. Selanjutnya latar belakang kenapa kami membuat ini adalah karena pertumbuhan besar e-commerce membuka peluang besar bagi sektor pertanian untuk memperluas pasar dan meningkatkan kesejahteraan petani. Selama ini petani sangat bergantung pada tengkulak yang sering memainkan harga sehingga petani tidak memperoleh keuntungan yang layak. Dengan hadirnya platform digital seperti Panenku, proses pemasaran menjadi lebih efisien, transparan, dan mampu memotong rantai distribusi tradisional sehingga petani dapat menjual produk mereka secara langsung kepada konsumen. Jadi singkatnya adalah Panenku ini menggantikan peran tengkulak dengan harapan dengan Panenku kita bisa menjadi lebih efisien, transparan, dan mampu memotong rantai distribusi tradisional seperti itu. Selanjutnya ada deskripsi startup Panenku. Panenku ini adalah platform e-commerce pertanian yang dirancang untuk menghubungkan petani langsung dengan konsumen tanpa melalui perantara, yaitu tengkulak. Dalam aplikasi ini, petani dapat mengunggah informasi produk, mengatur stok, dan menerima pesanan secara langsung. Sistem ini juga memfasilitasi transaksi digital, notifikasi pemesanan, serta proses pengiriman hingga konsumen menerima barang. Dengan memanfaatkan konsep farm to consumer, Panenku menciptakan jalur distribusi yang lebih sederhana, cepat, dan menguntungkan bagi petani, serta memberikan konsumen harga yang lebih transparan. Selanjutnya, permasalahannya adalah dalam rantai distribusi pertanian tradisional, petani ini menghadapi beberapa kendala seperti ketergantungan besar pada tengkulak, dan juga harga jual yang tidak transparan, akses pasar yang terbatas, rendahnya literasi digital, serta keterbatasan logistik. Kondisi ini membuat pendapatan petani sulit berkembang dan produk mereka tidak dapat menjangkau pasar lebih luas. Permasalahan inilah yang ingin diselesaikan melalui pengembangan Panenku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Penelitian kami sendiri ada beberapa poin. Poin pertama, kami menganalisis apakah Panenku benar-benar efektif mengurangi peran tengkulak. Lalu ada mempersingkat rantai distribusi lewat digitalisasi, kemudian memetakan alur proses bisnis Panenku untuk petani dan konsumen, serta menilai manfaatnya bagi kedua pihak. Ready, next. Boleh di next. Untuk teknik investigasi kami, metode yang kami gunakan ada 3. Pertama, studi literatur untuk memahami teori rantai pasok dan e-commerce agrikultur. Kedua, ada observasi proses bisnis untuk melihat bagaimana alur distribusi tradisional berjalan di lapangan. Lalu yang ketiga ada analisis dokumen untuk memahami kebutuhan user dan struktur aplikasi Panenku. Dengan 3 metode ini, kami bisa melihat gambaran lengkap mengenai permasalahan dan solusi yang ditawarkan oleh Panenku. Next. Baik, selanjutnya ada BPMN atau Business Process Model and Notation.
Yang pertama, yang pada gambar pertama ini terdapat BPMN as is, yaitu proses bisnis sebelum adanya aplikasi panenku. Nah, bisa dilihat dari BPMN as is ini, alur distribusi itu masih sangat panjang. Jadi, produk hasil panen itu bergerak dari petani, kemudian ke tengkulak, kemudian baru ke pasar, hingga akhirnya sampai ke konsumen. Rantai pasok yang panjang ini mengakibatkan biaya distribusi meningkat di setiap tahapannya. Dampaknya, petani menerima harga yang paling rendah sementara tengkulak memiliki posisi dominan yang dapat mengontrol harga dan mendapatkan keuntungan paling besar. Nah, untuk mengatasi masalah ini, Panenku hadir sebagai solusi dengan mempersingkat jalur distribusi melalui model proses bisnis to be. Nah, BPMN to be Panenku ini mencakup beberapa proses. Proses pertama itu terdapat proses register dan login petani. Nah, di tahap ini, pengguna bisa membuka aplikasi panenku. Lalu, sistem akan melakukan decision apakah pengguna tersebut sudah memiliki akun atau belum. Jika belum, maka akan diarahkan ke register. Jika sudah, maka pengguna akan diarahkan ke login. Nah, setelah itu, sistem akan otomatis menampilkan home screen dari panenku. Nah, selanjutnya terdapat proses input data produk bagi petani. Nah, setelah masuk ke aplikasi, petani dapat menambahkan produk yang akan dijual. Nah, sistem juga akan melakukan decision apakah data produk tersebut sudah sesuai atau belum. Jika belum, maka sistem otomatis akan mengirimkan notifikasi bahwa produk tidak sesuai ke petani. Jika sudah, maka sistem akan memvalidasi dan mempublikasi produk tersebut. Nah, selanjutnya terdapat BPMN to be process pengiriman produk. Nah, setelah ada pesanan masuk dari konsumen, petani dapat menyiapkan produk sesuai permintaan dan mengirimkannya melalui metode pengiriman yang tersedia. Lalu sistem otomatis akan mengatur pengiriman produk tersebut. Setelah itu, sistem akan memberikan notifikasi kepada pembeli bahwa produk telah dikirim. Boleh di next. Nah, selanjutnya terdapat BPMN to be proses menerima ulasan bagi petani. Nah, setelah transaksi selesai, konsumen telah menerima produk yang mereka pesan, maka dari itu konsumen dapat memberikan rating dan komentar. Nah, sistem mengirimkan notifikasi kepada petani bahwa ulasan tersebut telah masuk. Nah, ulasan ini tuh sangat penting sebagai umpan balik untuk meningkatkan kualitas produk maupun layanan. Selanjutnya terdapat BPMN to be proses register dan login konsumen. Jadi pertama konsumen bisa membuka aplikasi Panenku, lalu Panenku akan melakukan decision apakah konsumen tersebut telah memiliki akun atau belum. Jika belum, maka konsumen akan diarahkan ke register. Jika sudah, maka konsumen akan diarahkan ke login. Jika konsumen sudah login, maka Panenku akan menampilkan home screen. Setelah itu, terdapat BPMN proses menelusuri dan membeli produk. Nah, konsumen dapat menelusuri daftar produk, lalu panenku akan otomatis menampilkan daftar produk. Setelah itu, konsumen dapat memilih produk yang mereka inginkan. Lalu, konsumen dapat masukkan produk itu ke dalam keranjang belanja. Lalu, di sistem otomatis produk tersebut terdapat di keranjang belanja. Lalu, konsumen mengkonfirmasi untuk membeli produk tersebut. Lalu, eh, lalu panenku otomatis akan mengatur stok produk tersebut. Setelah itu, ada proses pembayaran bagi konsumen. Nah, setelah konsumen melakukan check out, konsumen dapat memilih metode pembayaran yang mereka inginkan. Setelah itu, konsumen dapat mengkonfirmasi pembayaran. Setelah transaksi berhasil, sistem akan mengirimkan notifikasi pesanan telah dibayar kepada petani. Selanjutnya terdapat BPMN to be proses penerimaan produk konsumen. Ketika produk sudah tiba, konsumen mengkonfirmasi penerimaan melalui aplikasi. Sistem kemudian memperbarui status transaksi sehingga petani mengetahui bahwa produk telah diterima dengan baik. Terakhir, terdapat proses memberi ulasan
bagi konsumen. Nah, setelah produk telah dikonfirmasi oleh konsumen, maka panenku akan otomatis menampilkan halaman ulasan. Nah, setelah itu konsumen dapat memberikan ulasan kepada petani. Setelah itu proses selesai. Boleh di next. Nah, selanjutnya terdapat BPMN to B. Ini proses bisnis yang terjadi jika setelah adanya aplikasi Panenku. Jadi petani itu pertama bisa login, lalu petani bisa input data, dan sistem akan otomatis eh, menilai produk tersebut apakah produk tersebut sesuai atau tidak. Jika tidak, maka petani akan menerima notifikasi produk tidak sesuai. Jika sesuai, maka sistem akan memvalidasi dan publikasi. Nah, dari sisi konsumen, konsumen itu bisa langsung login, lalu konsumen menelusuri produk, konsumen bisa langsung pesan dan bayar, dan konsumen bisa mengkonfirmasi pesanan yang mereka beli. Setelah itu, sistem mengirim notifikasi produk yang dibeli konsumen ke petani. Setelah itu petani menerima notifikasi produk tersebut. Selanjutnya petani mengirim produk tersebut. Nah, selanjutnya sistem otomatis akan mengatur pengiriman produk tersebut. Setelah itu, sistem akan memberikan notifikasi produk sedang dalam perjalanan ke konsumen. Setelah itu, konsumen akan menerima notifikasi dari sistem. Setelah itu, konsumen dapat mengkonfirmasi pesanan jika pesanan sudah sampai ke alamat tujuan. Setelah itu, eh, sistem akan otomatis mengonfirmasi pesanan tersebut, lalu sistem akan otomatis memunculkan halaman ulasan. Setelah itu, konsumen akan diarahkan untuk memberikan ulasan. Setelah itu, ulasan terkirim ke sistem, lalu petani dapat melihat ulasan dari konsumen. Setelah itu, proses selesai. Boleh di next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada value chain analysis. Value chain analysis adalah proses untuk mengidentifikasi aktivitas utama dan pendukung yang menghasilkan nilai tambah pada produk atau layanan. Melalui analisis ini, perusahaan dapat mengetahui keunggulan kompetitifnya serta area yang perlu diperbaiki. Di dalam value chain sendiri ada dua aktivitas, yaitu yang pertama primary activities dan support activities. Di dalam primary activities, yang pertama ada inbound logistics atau pengumpulan data produk. Panenku memfasilitasi petani untuk memasukkan data seperti jenis produk, harga, stok, dan deskripsi. Sistem melakukan validasi agar data akurat sebelum ditampilkan. Aktivitas ini memastikan informasi produk siap untuk dipasarkan. Lalu yang kedua ada operations atau pengelolaan sistem dan transaksi. Tahap ini mencakup proses pencarian produk, pemesanan, checkout, hingga konfirmasi pembayaran. Sistem memproses transaksi digital dan memperbarui status pesanan secara real-time menjadi inti operasional aplikasi. Lalu yang ketiga ada outbound logistics, yaitu pengiriman produk. Panenku mendukung proses pengiriman melalui notifikasi dan pelacakan. Petani atau mitra logistik menangani pengiriman fisik, sementara aplikasi memastikan koordinasi dan update status barang. Yang keempat ada marketing and sales, yaitu promosi dan penyajian produk. Aplikasi menampilkan katalog produk, rekomendasi, rating, dan ulasan. Fitur-fitur ini membantu konsumen menemukan produk dengan mudah dan meningkatkan peluang penjualan bagi petani. Lalu yang kelima ada service, yaitu layanan setelah pembelian. Konsumen dapat memberikan ulasan dan petani dapat menanggapi. Panenku juga menyediakan dukungan pengguna. Layanan ini meningkatkan kepercayaan dan kualitas pengalaman pengguna. Lalu yang kedua ada support activities atau aktivitas pendukung. Di dalam support activities sendiri ada procurement, yaitu pengadaan teknologi.
Panenku melakukan pengadaan server, software, database, pembayaran digital, dan infrastruktur cloud untuk memastikan aplikasi berjalan optimal. Lalu yang kedua ada teknologi development, yaitu pengembangan fitur, meliputi update aplikasi, perbaikan bug, peningkatan keamanan, dan penambahan fitur seperti notifikasi real-time. Tujuannya meningkatkan stabilitas dan kenyamanan pengguna. Lalu yang ketiga ada Human Resource Management, yaitu pengelolaan SDM. Mencakup pengembang aplikasi, admin sistem, customer support, dan tim operasional. SDM yang kompeten memastikan layanan aplikasi berjalan optimal. Lalu yang keempat ada firm infrastruktur, yaitu manajemen dan strategi. Meliputi perencanaan bisnis, keuangan, kebijakan operasional, dan aspek legal. Infrastruktur ini memberikan arah strategis dan memastikan kelangsungan panenku. Boleh di next. Baik, selanjutnya pada bagian bisnis model Canvas, kami memetakan bagaimana Panenku menjalankan operasional bisnisnya secara keseluruhan. Pertama, dari sisi key partner, Panenku bekerja sama dengan berbagai pihak seperti komunitas petani, lembaga pemerintah, penyedia layanan pembayaran digital, serta mitra logistik. Kolaborasi ini penting untuk memastikan akses pasokan produk, legalitas usaha, dan kelancaran pengiriman. Yang kedua, untuk key activities, aktivitas utamanya Panenku meliputi pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, kurasi dan verifikasi petani mitra, pengelolaan pesanan dan logistik, promosi digital, serta manajemen pembayaran. Semua aktivitas ini mendukung kelancaran transaksi antara petani dan juga konsumen. Selanjutnya, pada key resources, Panenku mengandalkan platform aplikasi dan website, tim pengembang, jaringan petani, sistem logistik, serta database pengguna dan juga produk. Sumber daya ini menjadi fondasi agar layanan tetap berjalan dengan stabil. Selanjutnya, ada value proposition. Panenku menawarkan beberapa nilai utama seperti harga yang lebih adil, tanpa campur tangan tengkulak, produk segar, langsung dari kebun, transparansi informasi, kemudahan transaksi digital, serta pengiriman cepat. Intinya, Panenku berusaha meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memberikan pengalaman belanja yang lebih efisien bagi konsumen. Selanjutnya dari sisi customer relationship, Panenku membangun hubungan dengan pelanggan melalui layanan chat atau WhatsApp, notifikasi yang real-time, program loyalitas, dan edukasi terkait pertanian. Hal ini membantu menjaga kepercayaan dan meningkatkan retensi pengguna. Untuk channels, Panenku memasarkan layanannya melalui aplikasi mobile, website e-commerce, serta media sosial seperti Instagram dan juga TikTok agar jangkauan pasarnya lebih luas. Pada bagian customer segments, Panenku menargetkan beberapa kelompok pengguna, yaitu petani yang ingin menjual hasil panen secara langsung, konsumen rumah tangga yang mencari produk segar, UMKM yang membutuhkan pasokan tetap, dan juga komunitas pecinta produk organik. Kemudian pada cost structure, biaya utama Panenku mencakup pengembangan aplikasi, server, pemasaran, biaya operasional, serta dukungan layanan pelanggan. Yang terakhir, untuk revenue streams, pendapatan Panenku berasal dari fee transaksi penjualan, biaya layanan pengiriman, kemitraan dengan restoran atau UMKM, serta penawaran fitur-fitur premium atau promosi berbayar untuk petani. Secara keseluruhan, BMC ini menggambarkan bagaimana Panenku membangun ekosistem yang saling menguntungkan antara petani, konsumen, dan juga mitra operasional lainnya. Boleh di next. Selanjutnya ada SWOT analisis Panenku. Analisis SWOT kami menunjukkan bahwa Panenku memiliki kekuatan berupa transparansi harga, produk yang lebih segar, dan antarmuka aplikasi yang mudah digunakan untuk petani. Namun demikian, terdapat kelemahan juga seperti perlunya edukasi digital bagi petani dan ketergantungan pada mitra logistik. Selanjutnya ada peluang besar. Peluang besar ini muncul dari tren digitalisasi pertanian dan meningkatnya minat konsumen terhadap produk segar lokal. Tapi di sisi lain, ada ancaman juga yang berasal dari persaingan dengan platform
e-commerce lain, serta ketidakpastian hasil panen akibat faktor cuaca dan juga musim. Boleh di next? Kesimpulannya, jadi bisa disimpulkan bahwa panenku ini terbukti membantu memotong peran tengkulak dan membuat alur distribusi pertanian jadi lebih efisien. Dengan proses yang lebih sederhana dan juga transparan, petani bisa mendapatkan harga yang lebih layak, sementara konsumen juga diuntungkan karena bisa membeli produk segar dengan harga yang lebih wajar. Secara keseluruhan, panenku berhasil menghadirkan model distribusi yang lebih adil untuk kedua belah pihak. Oke, baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya, Pak Bobi dan rekan-rekan sekalian. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa lewat kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.